Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Afandi selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik, dan teman-teman yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Dida Ainul Wardah dari kelas AIA semester 4. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sejarah perang salib yang akan terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ialah bagian dari sejarah nama dari perang salib, yang kedua ialah faktor tersebut terjadinya perang salib, dan yang ketiga ialah proses terjadinya perang salib. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Yang pertama ialah sejarah nama dari perang salib atau pengertian dari perang salib. Perang salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia, terutama kota suci Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Nama perang salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Sedikitnya terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib. Yang pertama ialah faktor agama. Larangan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintahan Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal boleh dikatakan bahwa umat Kristiani sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke makam Nabi Isa di Yerusalem merupakan amalan yang paling baik dan besar pahalanya. Bani Saljuk telah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempersulit dan bahkan menganiaya umat Kristiani yang akan berziarah ke Yerusalem. Kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Kristiani ini terdengar sampai di Eropa. Mereka bergerak bersama untuk menuntut balas atas perampasan kemerdekaan dalam menjalankan ajaran agama mereka. Visi mereka satu, yaitu merebut Baitul Maqdis dari genggaman kaum muslimin dengan keyakinan bila berziarah ke tanah suci mendapat pahala yang besar. Faktor yang kedua adalah faktor politik. Posisi-posisi kunci di sekitar Asia Kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam atau Bani Saljuk. Untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam, Kaisar Alexius penguasa Bizantium tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dukungan dan bantuan politik Keuskupan Agung di Roma. Pihak Keuskupan Agung sendiri menyambut baik kerjasama ini karena mereka juga berkewajiban membela kepentingan agama. Di samping itu, sesungguhnya kepentingan politik bagi keuskupan juga sangat menggiurkan. Karena itu, mulailah pihak keuskupan mengatur rencana kerja perebutan kembali Baitul Maqdis. Bila dianalisis, perang suci atau perang demi membela agama yang didengung-dengungkan Paus Urbanus II ini tidak lebih dari merealisasikan ambisi politiknya untuk menguasai sebagian daerah yang dikuasai Islam. Pihak keuskupan sesungguhnya memiliki ambisi politik untuk menaklukkan dunia di bawah kekuasaan gereja. Demikian pula dengan bangsawan-bangsawan Eropa, tentu memiliki ambisi politik yang tidak kalah besarnya untuk membentuk kerajaan-kerajaan di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Faktor yang ketiga ialah faktor ekonomi. Adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan Barat di timur. Kawasan ini memang sangat strategis sebagai pintu pengembangan perdagangan ke arah timur melalui Laut Merah. Faktor ekonomi pula yang memotivasi masyarakat Eropa kelas rendahan karena mereka seringkali mendapat tekanan yang dibebani berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lainnya dari kerajaan dan gereja, sehingga ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan mendapat kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila dapat memenangkan peperangan. Di samping itu, mereka berharap akan mendapat keuntungan ekonomi di daerah-daerah yang ditaklukkan dari tangan Islam. Motivasi-motivasi tersebut di atas menyebabkan masyarakat kelas rendahan di Eropa menyambut seruan perang salib secara spontan dengan berduyun-duyun melibatkan diri dalam perang.
Nah, beberapa faktor tersebut dapat terrealisasi dengan baik karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ialah lemahnya persatuan umat Islam. Sebelum genderang perang salib berbunyi, dunia Islam tampak dalam kondisi lemah. Bani Saljuk kehilangan kekuatan sepeninggal Malik Shah pada tahun 1092 Masehi. Perebutan daerah Syria antara Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah tidak dapat dielakkan yang menyebabkan terjadinya permusuhan berkepanjangan antara dua kerajaan Islam ini. Akibatnya, dinasti-dinasti Islam, khususnya dua dinasti tersebut, dalam keadaan lemah karena sudah terkuras kekuatan militer maupun finansialnya dalam perang saudara. Kondisi lemah umat Islam ini merupakan peluang emas bagi dunia Eropa untuk melancarkan serangannya. Yang kedua ialah berdirinya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru. Bermunculannya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru seperti kerajaan Venesia, Genoa, dan berkuasanya bangsa Normandia di selatan Italia dan di kepulauan Sisilia yang semuanya itu merupakan peluang emas bagi dunia Eropa untuk melancarkan serangannya. Selanjutnya ialah proses terjadinya perang salib. Jadi proses terjadinya perang salib ini terbagi ke dalam 3 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Seruan perang salib yang menggoncang dunia ini merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang penginjil bernama Petrus Amin. Petrus Amin sangat gencar dan aktif melakukan kampanye dan boleh dikatakan kampanyenya sukses menggugah emosi keagamaan masyarakat Eropa. Pada tahun 1096, tepatnya di musim semi, berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Perancis dan Normandia. Pasukan perang salib ini berkumpul di Konstantinopel. Dalam perjalanan mereka menuju Palestina melalui Asia Kecil, banyak pasukan bergabung sehingga jumlah pasukan mencapai 300.000 orang. Namun sangat disayangkan, pasukan sebanyak ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan perzinahan pada tempat-tempat yang mereka lalui. Tindakan pasukan salib ini menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Hungaria yang segera memberikan serangan hingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihadapi langsung oleh pasukan Bani Saljuk. Pada perang pertama ini, rombongan tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Reputasi pasukan salib pertama ini menandakan mereka tidak dibekali dengan pengetahuan strategi perang dan etika perang. Dalam hal ini, nampaknya Paus Urbanus II dan Petrus Amin hanya membekali pasukan salib tersebut dengan kebencian dan dendam terhadap umat Islam. Hancurnya pasukan salib pertama segera disusul oleh bangkitnya pasukan salib berikutnya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1097. Pada bulan Juni 1099, bergerak lagi tentara salib melanjutkan penyerbuannya. Kali ini, sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan mereka mengepung kota suci ini, akhirnya mereka berhasil menguasainya, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Di kota ini, mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan saja terhadap umat Islam, tetapi juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani setempat yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Selanjutnya ialah periode kedua yang terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Imaduddin Zangki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa.
tahun 1146 Masehi, Imanuddin Zangki wafat. Maka perjuangan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nuruddin Zangki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Anatolia dapat dikuasainya pada tahun 1149 Masehi. 2 tahun kemudian, pasukan Islam berebut kembali kota di sekitar Edessa dan bahkan tentara Islam sempat menangkap Emir Edessa. Selanjutnya, pada tahun 1145 Masehi, Nuruddin Zangki berhasil menaklukkan kota Anatolia dan menyandera Emir Bahemot III dan sekutunya Temur III. Keduanya dibebaskan setelah membayar tebusan dalam jumlah besar. Pada tahun 1174 Masehi, pasukan Islam berkabung atas wafatnya pimpinan tentara Islam terbaik, Nuruddin Zangki. Selanjutnya, pimpinan perang dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yakni seorang pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir. Di bawah pimpinannya, tentara Islam semakin berjaya. Keberhasilan pertama yang dicetak pasukan Islam yaitu keberhasilannya mengembalikan Baitul Maqdis. Selanjutnya ialah periode ketiga yang terjadi pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan. Sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke India dan Kepulauan Hindia sebelah timur yang sekarang menjadi Indonesia. Beberapa tahun setelah pasukan salib berhasil menuduki Konstantinopel, pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir, tetapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang strategi untuk memasuki Mesir. Pada tahun 1229 Masehi, pimpinan tentara salib Frederick mengadakan perundingan damai dengan Malik Al-Kamil, yakni penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Isi perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara salib dan sebagai gantinya Dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan pasukan salib dengan Frederick II sebagai rajanya. Tetapi setelah melalui beberapa pertempuran melawan tentara salib, Baitul Maqdis dapat direbut kembali oleh penguasa dinasti Ayyubiyah, Al-Malikus Saleh, putra Al-Malik pada tahun 1247 Masehi. Kemenangan demi kemenangan yang diraih tentara Islam pada periode terakhir ini sangat didukung oleh pimpinan perang yang tangguh dan berani. Beberapa pimpinan tentara Islam yang terakhir yaitu Malik Al-Kamil, Saleh Al-Kamil, Sultan Qalawun dan Ashraf Khalil berhasil memberikan kekalahan pasukan salib. Di samping itu, tentara-tentara Islam juga merupakan pasukan-pasukan yang terlatih di medan perang. Perang salib tidak hanya meninggalkan hasil-hasil yang negatif, misalnya kemusnahan dan kehancuran fisik, khususnya di negara-negara Islam, tetapi juga meninggalkan hasil-hasil yang positif, terutama terhadap bangsa Eropa. Sekalipun bangsa Eropa gagal melaksanakan cita-cita utamanya, yaitu pembebasan Palestina dari kekuasaan umat Islam. Meski begitu, perang salib ini memberikan dampak yang lebih menguntungkan bagi dunia Eropa atau dunia Barat. Peperangan ini memberi pengaruh terhadap kemajuan peradaban Eropa. Sebaliknya, bagi umat Islam, sekalipun berhasil menghancurkan dan mengusir tentara salib dari timur, sebenarnya tidak mendapat manfaat dalam perkembangan budaya dan peradaban, melainkan mendatangkan kehancuran, karena perang salib ini berlangsung di daerah-daerah kekuasaan Islam. Sekian pemaparan materi dari saya.